warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Baik, saya absen dulu ya. Hari ini sudah ada yang piket? Sudah. Soalnya kebersihan adalah pangkal dari Iman. Bukan dari kesehatan. Kebersihan adalah sebagian dari Iman. Wah, Mbak Emire. Nah, yang pertama, Mar'adi dan Nafisa, Hadirah. Ainun Suci Arimbi, Arim. Uki Kita Salsabia, Hadir. Ayu Cahaya, Hadir. Sulistia, Hadir. Ma'rifatul Kamalia, Hadir. Lutfia Elsa, Hadirah. Mbak Emi ya. Sudah kenapa Mbak Emi? Lawan. Lao tahu tempe. Nadine, Hadir. Diana Wahyu Handayani ya jenenge. Iwe rek. Naila Saida, Hadir. Najwa Awalin Nisa, Hadirah. Firda. Kemana Pak Firda? Izin. Izin, acara keluarga. Pelajaran yang akan saya sampaikan hari ini adalah akidah akhlak tentang sifat-sifat Allah dan pengelompokannya. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah sifat wajib bagi Allah. Ini bisa ditulis dulu. Sekarang nggak apa-apa. Ini ada 3 ya, sifat-sifat Allah dan pengelompokannya. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah. Yang kedua ada sifat jaiz bagi Allah. Dan yang ketiga ada sifat mustahil bagi Allah. Tulis dulu nggak apa-apa. Kemarin malam sudah belajar ini nggak di rumah atau main HP terus? Lupa. Oh, nggak belajar. Oh, ada. Main. Pegang buku, Bu. Hah? Nggak pegang buku. Nggak pegang buku, pegang apa loh? Pegang Pegang Pegangnya Al-Quran saya. Kalau sudah, kita akan nyanyi pujian bagi Allah. Sudah nih? Pun. Dengarkan ibu nyanyi dulu terus kemudian kalian ya kayak gini. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi hiyamu binafsihi wahdaniyat khudra irada ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman haiyan samian basiran mutakaliman. Bisa? Bareng-bareng 1, 2, 3. Allah wujud kita baqa khalafatul lil hawadisi hiyamu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman haiyan sami'an basiran mutakaliman. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu sifat wajib bagi Allah itu apa? Saya Ya, Naila. sifat yang dimiliki oleh Allah. Ada yang tahu lebih lengkap lagi? Pak Nami, kok pintar? Naimi, sudah. Ya, udah bagus tapi lengkapnya seperti ini. Ditulis, saya dikte. Sifat wajib bagi Allah adalah
Sudah? Sifat yang harus ada pada Allah. Sifat yang harus ada pada Allah sebagai kesempurnaan baginya. Sudah ya? Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Artinya sifat itu mutlak, memang harus ada pada Allah dengan kesempurnaan baginya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Diingat-ingat lagi, ada 20, boleh dicatat. Soalnya nanti sewaktu pelajaran sudah selesai, saya punya soal buat kalian. Yang bisa jawab boleh pulang dulu, boleh istirahat dulu gitu ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama, dan ini dibagi lagi menjadi 4. Ada sifat salbiyah. Sifat nafsiyah. Sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Ya. Sifat salbiyah. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada sifat salbiyah, sifat nafsiyah, dan sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Kalau sifat nafsiyah di sini hanya ada 1, yaitu wujud. Artinya ada. Tadi kan yang pertama pujian bagi Allah kan, Allah wujud. Yang pertama itu sifat nafsiyah, yaitu wujud. Cuman ada 1 toh. Apa bukti Allah bersifat wujud? Wujud kan artinya ada. Allah itu menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, itu bukti Allah ada. Alam semesta contohnya apa? Lautan, gunung, terus apa lagi? Danau. Nah itu kan banyak banget, itu bukti. Kan siapa lagi kalau bukan Allah yang menciptakan? Itu sifat nafsiyah ya, wujud. Kalau sifat salbiyah ada 4. Yang pertama ada qidam. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah ada sifat qidam. Artinya apa qidam, ada yang tahu? Terdahulu. Ye, Mbak Sida bentar. Yang sifat nafsiyah ada sifat salbiyah ada qidam, terdahulu. Kemudian ada baqo, ditulis. Habis qidam baqo. Bukti Allah bersifat qidam artinya Allah itu qidam, terdahulu, tidak ada yang tahu Allah itu diciptakan kapan kan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Berarti qidam dahulu banget, sebelum alam semesta ada, sebelum manusia ada, Allah itu sudah ada dan kekal. Allah itu bersifat kekal, tidak bisa rusak. Lawan dari kekal kan rusak. Nah, itu Allah itu tidak bisa rusak karena terus kemudian yang ketiga, habis qidam baqo ada mukhalafatul lil hawadisi. Tulis habis qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita, berbeda dengan malaikat. Kalau manusia mempunyai hawa dan nafsu. Kalau malaikat mempunyai hawa, tidak ada nafsunya. Kalau kita nafsunya pengen makan terus, kayak siapa di sini yang pengen makan? Ya Allah, baik. Kalau malaikat itu apa namanya? selalu beribadah kepada Allah. Kita juga harus beribadah kepada Allah, tapi ya kadang nafsunya duh malas, pengen belajar, malas, nanti dulu. Pasti kita punya sifat seperti itu ya, kita harus lawan. Kemudian ada qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri itu sifat salbiyah yang dipunyai oleh Allah.
Maksudnya seperti ini, qiyamu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Kalau kita dari kecil, kita kalau tidak diajari bisa berdiri enggak? Kita kan ada perkembangannya dari remaja, sebelum remaja kita menjadi anak-anak, terus balita, bayi, kita diajari berdiri. Kalau Allah itu tidak butuh, maksudnya berbeda dengan makhluk, bisa berdiri sendiri. Yang kemudian yang sifat salbiyah yang terakhir ada sifat wahdaniyah, esa. Esa itu apa? Satu. Tuhan yang Maha Esa, berarti satu. Allah itu tunggal, tidak bercabang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ada sifat ma'ani. Ini sifat ma'ani. Kita tulis ya. Sifat ma'ani itu sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akar. Kok banteran ya, Rek? Sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akar pilihan manusia. Dituliskan di sini apa, didikte? Kalau ditulis nggak apa-apa. Dikte mau. Ada 7 ya sifat ma'ani. Yang pertama ada sifat utrot, puasa, artinya puasa. Ada irodat, berkehendak. Kemudian ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Dan basor, melihat. Dan kalam, berfirman. Ada 7. Siapa yang bisa menyebutkan sifat ma'ani yang sudah Ibu? Saya. Ya, Mbak. Sifat ma'ani ada 7. 1. Kodrat yang artinya kuasa. 2. Irodat yang artinya berkehendak. 3. Ilmu yang artinya mengetahui. 4. Hayat atau hidup. 5. Sama artinya mendengar. 6. Basor artinya melihat. Dan yang ke-7 kalam, berfirman. Ya. Saya mau tanya ke Mbak Tian. Irodat artinya apa? Irodat berkehendak. Ye. Terus Mbak Nikita, kalam. Kalam artinya berfirman. Mbak Najwa, hayat. Hidup. Ye, pintar. Ini Mbak Nadine, basor. Basor artinya melihat. Sama catatan yang tadi. Siapa yang belum? Ini Mbak Ayu, wujud artinya? Wujud artinya Allah itu bersifat wujud. Wujud apa artinya berarti? Hah? Apa? Ye, Allah bersifat ada. Ini sama Mbak siapa ini? Mbak Rifa. Ye, Mbak Rifa. Mukhalafatul lil hawadisi artinya? Mukhalafatul lil hawadisi. Kalau berdiri sendiri apa, Rek? Kalau mukhalafatul lil hawadisi, Mbak Rifa. Beda dengan makhluk. Siapa yang belum? Iku Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Suci. Mbak Nadine. Kudrat. Puasa. Mbak Emi. Iya, Bapak artinya apa? Ayo. Lanjut ya. Ada setelah itu ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah sifat yang menjadi akibat
sifat yang menjadi akibat dari sifat ma'ani. Ini hampir sama dengan sifat ma'ani, tapi nanti berbeda. Artinya berbeda. Sudah. Kalau sifat ma'ani itu ada khudrat. Kalau sifat ma'nawiyah ada qadiron. Ditulis qadiron. Pakai hi. Coba pakai taha ore. Hi, qadiron. Sudah. Ada sifat muridan. Oh iya, belum tadi artinya qadiron. Kalau khudrat artinya kuasa. Kalau qadiron maha kuasa. Bentar. Maha kuasa. Nah, ini nanti yang saya tanyakan. Jadi bulat ya, ada maha kuasa, ada kuasa. Perbedaannya di sini ya. Muridan maha berkehendak. Bun. Aliman maha mengetahui. Kalau di sifat ma'ani bukan aliman tapi ilmu. Aliman maha mengetahui. Kalau tidak bisa atau tidak itu bisa ditanyakan. Hayan maha hidup. Sudah. Sami'an maha mendengar. Basiron maha melihat. Basiron maha melihat. Mbak Nadine di depan sendiri ya padahal. Mutakaliman maha berfirman. Ada mahanya. Kalau mutrod itu kalau di maknawiyah qadiron. Mbak Nikita. Santai dong. Santai bos. Mengerti ya? Kita langsung buktikan bahwa Allah bersifat nafsi sama ani maknawiyah di sini ya. Nanti kalau tulisannya lengkap boleh maju saya tanda tangani. Kemarin kan habis liburan ya, kalian liburan kemana tahun baru? Ke pedesaan. Ke pedesaan. Mbak Emi liburan kemana tahun baru? Kawan Emi. Ke rumah mapan. Diapain rumah mantanmu? Soan. Mana deh? Rahmi. Gak dibakar kan? Minta maaf ya Mbak Emi. Minta maaf. Udah Dibakar kan film masih kecil. Itu Mbak Najwa kemana kemarin tahun baru? rumah mertua ya Jo. Tidak jalan-jalan. UGM. Waduh. Rumah dia mertua. Akhirnya sudah. Akhirnya saya Ya. Saya kasih. Saya terangkan saja. Saya tadi sudah menulis. Sifat ma'ani yang pertama tadi ada sifat Ma'ani. Kudrat. Yang dimaksud adalah kuasa, artinya suatu sifat yang menyebabkan ada atau tidaknya segala yang mungkin terjadi. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Semisal kita mendapatkan rezeki, Allah yang mengatur. Kalau kita, contohnya di pondok seperti ini, kalau kalian tidak mendapat makan atau nasinya kurang biasanya, itu berarti kalau menurut saya itu bukan rezeki kita. Jadi kita itu harus diusahakan rezekinya orang lain, nanti kita cari bisa minta ke kamar-kamar lain, tapi itu udah diatur oleh Allah rezeki. Dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah ketika kita di dalam kandungan. Ketika kita sudah mencapai
umur di perut ibu 180 hari itu sudah ditentukan, Rek. Itu tentang rezekinya, tentang jodoh. Apa nih ya kalau jodoh? Kematian. Jodoh tentang kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalian tuh sekarang jangan pusing-pusing. Wes fokus belajar, jangan mikirin jodoh, masih kecil ya. Masih kelas 7 kan, kelas 7 MTS. Ya, Mbak Emi yang dulu ya. Mbak Emi. Nah, itu Allah, bukti Allah bersifat putra itu tadi ya, berkuasa atas segala sesuatu. Yang kemudian yang kedua ada sifat iroda. Iroda itu artinya berkehendak. Kalau putra tadi kan terhadap segala sesuatu. Kalau iroda berkehendak sama saja sebenarnya, tapi kalau berkehendak itu sesuai dengan Allah. Hari ini kalau kalian mendapatkan ilmu, kalau mau belajar berarti hari ini kalian mendapatkan ilmu. Kalau kalian malas ya berarti nggak dapat. Seperti itu. Itu contohnya berkehendak. Sama dengan puasa. Kalau puasa itu sudah ditentukan dari pas kalian sudah di dalam kandungan, seperti itu. Bisa membedakan ya? Bisa. Yang ketiga ada sifat ilmu. Nah, ilmu artinya mengetahui segala sesuatu. Mbak Tian, apa artinya ilmu tadi? Ilmu. Oh, jadi tutup. Ayo. Mengetahui. Ya, ilmu artinya mengetahui. Ilmu itu berasal dari proses belajar. Kalian kalau mau pintar, kalau belajar itu akan mendapatkan ilmu. Jangan malu meskipun sudah besar atau meskipun sudah MTS, Rek. Tapi itu masih pengennya ngajinya tak kayak contohnya di pondok. Apa kira kan masih bahas alif, bahas tak. Jangan malu, enggak apa-apa. Contohnya kalau orang yang nggak bisa, orang-orang tua itu pengen belajar seperti kita, tapi kadang nggak ada biaya, tidak ada tenaga. Kalau kalian mah tinggal enak, tinggal sudah ada menempati, sudah ada sekolah, sudah ada tempat belajar, sudah ada uang saku, ada orang tua. Coba kalau yang di jalanan-jalanan, pernah nggak melihat anak yang masih kecil? Kadang kan kasihan ya, ngamen gitu, numis. Jangan, pokoknya kita harus bersyukur. Ucapan syukur adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Sampai alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu ilmu artinya mengetahui. Kemudian ada setelah ilmu hidup. Awal bersifat hidup. Tadi sama dengan yang sifat nafsiyah ya, sifat salbiyah yang kekal itu sama dengan hidup. Habis hayan ada sama artinya mendengar. Nah, contohnya seperti ini, kalian tuh setiap hari punya doa nggak sehabis sholat? Punya. Mbak Tian, ayo Mbak Tian rame sendiri. Kalau Mbak Emi punya doa nggak sehabis sholat? Punya. Doa untuk kedua orang tua gimana? Rabbil firli warhamni Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang wajib ya kita Allah ketika kita selesai sholat, harus mendoakan kedua orang tua yang paling utama. Itu soalnya tanpa orang tua kita itu tidak punya apa-apa, kita tidak akan menjadi apa-apa, karena yang membiayai kita dari kecil itu kedua orang tua kita. Seperti itu ya. Seperti lali sampai arahnya Mbak Tian. Apa tadi artinya? Sama mendengar ya, mendengar. Berarti meskipun kalian itu tidak perlu curhat panjang lebar ke manusia, ke teman, tapi kalian tuh curhatnya sama Allah di dalam hati, di dalam doa. Allah itu sudah mendengar meskipun kalian tidak, ya Allah aku pengen beli sepeda, tak apa, ya Allah aku pengen punya rumah. Nggak perlu kalian ngomong, tapi Allah itu sudah mendengar. Asalkan kalian meminta kepada Allah dengan berdoa. Jangan malu ketika berdoa. Soalnya itu sudah menjadi hakikat kita buat meminta kepada Allah, ya.
Terus ada Allah Maha melihat, yang habis sama ada basor ya. Allah Maha melihat. Ini yang paling apa ya, menurut saya ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Allah bersifat basor, artinya maha melihat. Allah itu punya, meskipun kita tidak tahu, kalau kita sendiri kita nangis, biasanya anak pondok kan nangis ya kalau sambil nyalain keran, tapi Allah itu tahu kalau kalian lagi sedih, meskipun di itu nggak ada siapa-siapa. Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, kalian itu harus mempunyai akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela, kalau Allah maha melihat, kalian mengambil punya teman, mencuri, meskipun tidak ada yang tahu, tidak ada yang di kamar, Allah itu melihat. Dan ingat-ingat ya, kebusukan meskipun ditutupi sampai kapanpun akan tercium. Kalau kalian mengambil punya sesuatu, punya anak, punya sesuatu, itu pasti akan tercium nantinya. Hal apapun, hal kecil, kalau bukan punya kita ya nggak usah diambil, mending ditempatkan di situ aja, atau ditanya ini punya siapa rek. Kalau nggak ada ya udah ditaruh situ. Kalau semisal nominalnya gede, ada uang 50.000, terus kalian tidak ada yang punya, nanti kalian kasihkan ke siapa, mbak-mbaknya gitu, nggak apa-apa. Ada sama basor ya. Sudah, itu sifat ma'ani ya. Kalau sifat maknawiyah hampir sama. Sudah mengerti kan? Sudah. Alhamdulillah. Terus pertemuan kita selanjutnya akan mempelajari sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Tapi itu dulu ya sementara. Sekarang kalian boleh maju satu-satu buat ngecek tulisan kalian. Gak apa-apa, cuma diratangani tok. Nanti kalau gak apa-apa, cuma diratangani tok. Nanti kalau nggak lengkap diperbaiki di rumah, nggak diperbaiki di situ. Ya udah, Mbak Sida dulu. Ayo Mbak Emi. Tulis. Kan ya? Kantor Mbak Emi. Nggak apa-apa. Ini baju. Cantik ini. Udah Bu. Ayo Mbak Najwa. Ya, naiklah. Isi bukunya apa? Aduh. Lalu 6 ya. Ayo, nggak apa-apa, ayo, nggak apa-apa, kenapa? Ayo, kalau nggak mau berani tulis lagi lo ya di sini. Semangat. Nggak apa-apa. Paling ini seiring-iringan tahun baru. Nanti ada yang tulang. Di cepat di nomor nanti. Nadine maju. Ayo Mbak Emi maju. Nanti Kan tulis lagi salah ya Bu. Enggak apa-apa. Ayo, ini Ayu. Kayak sampai jalannya grek. Ini namanya Rifa sama Ayu, biasanya aku balik. Cantik. Sama-sama cantik. Kembar ya. Samanya. Nah, ini kembar ya. Dipanggil Susana. Cici kemarin dari mana dan itu. Sampai Rifa loh. Gini kita, saya. Apa-apa barengan nanya macam ini. Amin. Ketok. Mbak Emi Ustazah. Ya, Emi. Kenapa Mbak Emi paling hebat di kelas, Mbak? Emi hari ini sarapannya salah makan obat, Bu. Ayo, Emi. Salah obat lagi. Emi lagi suci. Iya. Tulisannya kayak anak ya, Rek. Tulisannya kayak Mbak Emi.
Oh iya, Red. Tadi tuh yang lain nggak keliru, Mbak Emi tuh yang Jangan fokus gurunya. Saking cantiknya Mbak Emi. iya, Red. Iki rapi minta barisan deh. Ini udah. Dian. Siapa ya? Wujud ya, wujud. Red. Wujud ya. Begadang. Lil kawadisi. Kawah gunung berapi. Weka. Sebentar ya, Ibu izin ke belakang dulu. Kalian kanan ya, Ibu. Iya, Bu Guru. Nggih, Bu. Nggih. Ini loh. Bukunya ditutup. Tutup. Ya. Belajar dulu ya, dibaca dulu sebentar. Susah. Ini belajar. Ya. Belajar ini. Apalan Transfer. Gini loh. Gini. Sudah. Sudah apa belum? harus ditutup. Oke. Ngintip bintilan. Sudah. Sudah ya. Sudah belum? Ayo. Yang bisa menjawab, ini saya kasih hadiah ini sebagai tanda terima kasih saya soalnya kalian sudah aktif di kelas. Oke, yang bisa menjawab tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi dan wahdaniyah. Apa artinya mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi dan wahdaniyah? Ya, apa? Mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk, qiyamu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, wahdaniyah yang artinya esa. Terpaksa guys, terpaksa. Tadi Bu. Untuk pertemuan yang selanjutnya kalian belajar tentang sifat jaiz bagi Allah. Nanti kemudian ini jangan dilupakan, Rek. Jangan mudah melupakan ya, melupakan pelajaran. Allah. Besok ya. Kita akhiri. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kalian semangat belajar di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Belajar di rumah. Boleh nih. Surabaya aku guys. Sarung kemulauan